saya duluan, monggo. Monggo, Mbak Yu, apa saya duluan? Iya, Bapak duluan. Kawan-kawan semua yang sungguh-sungguh saya hormati, Ibu Menteri Keuangan. Alhamdulillah Badan Anggaran telah menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan APBN 2022. Dan Alhamdulillah juga kami optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2% itu adalah realistis. Dan saya yakin pemerintah punya best effort bisa naik ke 5,5 jika pandemi COVID sebagaimana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah mempercepat vaksinasi dan sebagainya itu berjalan dengan sesuai yang direncanakan. Kita yakin, hakul yakin hari ini relatif di antara kawan-kawan sendiri sudah saling berdekatan, itu menunjukkan keberhasilan pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Kawan-kawan semua, pertumbuhan ekonomi kita dipatok di 5,2%, kemudian inflasi 3%, suku bunga kita 6,8%, ICP kita 63%, lifting minyak gas kita 703 dan 1039 lifting gas setara dengan minyak bumi. Itu semua sesungguhnya kami lakukan dengan perhitungan yang rigid, perhitungan dan kajian yang mendalam, pembahasan yang mendalam sejak pendahuluan camp PPKF dengan pemerintah. Oleh karenanya, bagi kami Badan Anggaran, kami yakin, hakul yakin pemerintah akan mampu melaksanakan APBN 2022. Pada satu sisi memang ada keinginan dari Badan Anggaran agar di tahun 2023 sebagaimana concern pemerintah khususnya Menteri Keuangan tentang perubahan iklim yang dampaknya luar biasa, semoga sebagaimana saya laporkan tadi di paripurna Badan Anggaran, lingkungan hidup itu menjadi composite index terhadap asumsi makro kita pada tahun-tahun yang akan datang. Itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami persilakan, monggo Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Alhamdulillah hari ini kami bersama-sama DPR telah menyelesaikan undang-undang yang luar biasa penting, yaitu Undang-Undang APBN tahun 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, 2021, kita melihat bahwa APBN tahun 2022 masih diselimuti oleh adanya faktor pandemi COVID-19. Meskipun kita berharap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sejak tahun lalu hingga tahun ini melalui berbagai langkah, apakah itu di bidang testing, tracing, treatment, dan juga dari sisi vaksinasi telah bisa membuat Indonesia paling tidak menghadapi berbagai ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Anggaran kesehatan yang tahun lalu dan tahun ini meningkat, apalagi tahun ini meningkat cukup besar, masih akan tetap dijaga untuk tahun depan. Tentu kita berharap bahwa pandemi COVID segera berlalu dan kita akan terus melakukan upaya untuk melakukan penyesuaian hidup bersama endemi atau living with endemi. Di dalam APBN 2022 yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang ini, penerimaan negara 1.846,1 triliun, di mana penerimaan perpajakannya 1.510 triliun. Ini merupakan suatu tantangan, namun kita melihat merupakan target yang cukup konstruktif. Karena di satu sisi ada asumsi pemulihan ekonomi dan juga adanya langkah-langkah reformasi di bidang perpajakan yang akan kita lakukan terus. PNBP kita yang sebagian cukup besar sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam, juga akan sangat tergantung pada pemulihan ekonomi dunia yang pasti akan menentukan pengaruh pada harga-harga komoditas, minyak, gas, batu bara, dan sumber daya alam lainnya. Ini tentu sangat memberikan di satu sisi harapan apabila pemulihan berjalan, maka komoditas akan terjaga, namun juga bisa memberikan ketidakpastian apabila harga komoditas juga kemudian bergerak. Untuk belanja negara, kita melihat bahwa fungsi dan peranan
untuk terus melindungi masyarakat melalui APBN sangat-sangat menonjol. Bidang kesehatan untuk melanjutkan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi dan juga policy mengenai vaksin boosting. Juga untuk reformasi sistem kesehatan yang sedang dan terus disusun oleh Kementerian Kesehatan. Kita akan terus melakukan perbaikan di perlindungan sosial karena seperti yang terjadi pada bulan Juli yang lalu, begitu terkena varian Delta, kita perlu melakukan ekspansi, maka sistem perlindungan sosial harus semakin kuat dan akurat. Kita akan mendorong untuk bidang pendidikan, reformasi di bidang pendidikan, sesuai prioritas Presiden Jokowi bahwa SDM adalah penting. Jadi kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan adalah 3 hal yang langsung berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. APBN 2022 akan terus mendorong bidang infrastruktur, terutama pelayanan dasar, sehingga masyarakat bisa makin produktif dan juga mendapatkan pelayanan serta konektivitas ekonomi yang makin baik. 2022 kita juga terus membangun konektivitas melalui TIK, informasi teknologi dan komunikasi. Untuk ketahanan pangan yang selama ini menjadi prioritas juga akan diberikan prioritas pada APBN 2022 selain pemulihan sektor pariwisata. Untuk bidang hukum, pertahanan keamanan, kita berharap akan terus meningkatkan stabilitas nasional dan pembangunan, serta memberikan kepastian ekonomi dan keamanan negara. TKDD kita mencapai 769,6 triliun, transfer ke daerah dan dana desa. Ini untuk mendukung agar pemerintah daerah bisa terus menjalankan tugas melayani masyarakat dan memperbaiki kesejahteraannya. Saya berterima kasih Pak Said tadi telah memberikan elaborasi mengenai climate change, karena ini merupakan faktor dan isu yang sangat penting dan DPR memberikan dukungan yang luar biasa, baik melalui APBN maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Jadi ini akan menjadi salah satu faktor kunci bagi Indonesia hari ini dan ke depan. Kita melihat APBN tahun depan masih akan defisit 868 triliun, atau 4,85% dari PDB. Ini adalah penurunan defisit dibandingkan tahun ini dan tahun lalu, dan kita berharap menjadi tren yang konsisten agar Indonesia kembali memiliki APBN yang sehat dengan defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Pembiayaan akan dijaga secara sangat hati-hati, apalagi dengan antisipasi ekonomi global, terutama kemungkinan terjadinya tapering dan juga berbagai perubahan geopolitik. Untuk itu kita akan menggunakan SAL dan juga fiscal buffer di dalam rangka menjaga kemampuan APBN yang tetap harus fleksibel, namun responsif menghadapi ketidakpastian, baik karena pandemi maupun akibat perubahan market. Mungkin demikian hal-hal yang sifatnya pokok dari APBN 2022. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Said yang telah menjadi selama ini partner di dalam merumuskan APBN kita agar bisa menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, dan seluruh pimpinan DPR serta anggota DPR terutama di Badan Anggaran. Terima kasih Bapak atas kerjasama dan selama ini kolaborasi di dalam bingkai demokrasi Indonesia yang sehat dan efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Pak.